Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Sangat senang kali ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Tentu ini semua karena rahmat dan nikmat Allah yang selalu kita terima. Maka mari kita syukuri semua itu dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita banggakan, dan kita ikuti sunnah-sunnahnya, serta kita mengharapkan syafaatnya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang mudah-mudahan ilmu tersebut akan bermanfaat bagi kita bersama. Adapun judulnya adalah kisah nyata jenazah disolati, kafan bergerak, ternyata ular. Selama hidupnya ia melakukan ini. Ini satu kisah yang sangat mengerikan karena baru saja meninggal orang tersebut, baru disolati, ternyata di dalam kafannya ada benda-benda yang bergerak dan ternyata itu ular. Lantas bagaimana kisah yang sesungguhnya terjadi? Mari kita ikuti apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata, ada seorang lelaki meninggal dunia di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kejadian ini pada zaman Nabi Muhammad masih hidup. Maka beliau, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendatangi jenazahnya untuk menyolati. Jadi Nabi datang ke sana untuk menyolati. Namun tiba-tiba kain kafannya bergerak-gerak. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memeriksanya. Maka ternyata di dalamnya ada seekor ular yang tengah menghisap darahnya dan memakan dagingnya. Maka sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu hendak memukulnya. Tapi anehnya ular itu bisa berbicara atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ular tersebut katanya dengan lidah yang fasih mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Di sini kuasa Allah menunjukkan untuk diambil ibarat, untuk diambil manfaatnya, untuk diambil hikmahnya kejadian yang luar biasa ini. Dan katanya pula, hai Abu Bakar, kenapa Anda akan memukul saya? Padahal saya tidak berdosa. Dan saya ini disuruh melakukan pekerjaan ini. Allah menyuruh aku mengadab orang ini sampai hari kiamat.
itu jawaban dari ular yang ketika dibuka oleh Rasulullah, di dalam jenazahnya itu ada ular yang sedang menghisap darah dan makan dagingnya orang yang sudah meninggal tadi. Dan ketika akan dipukul oleh Abu Bakar, maka berkata seperti itu. Lalu Abu Bakar bertanya, apa kesalahan-kesalahannya? Ular itu menjawab, dia mempunyai 3 kesalahan. Yang pertama, ia meninggalkan sholat. Yang kedua, ia tidak mau berzakat. Dan yang ketiga, ia tidak sudi mendengar perkataan para ulama. Itulah dosa dari orang yang meninggal sebelum dikuburkan, sedang disolati saja, sudah diadab oleh Allah, sudah disiksa oleh Allah dengan datangnya ular yang menghisap darah dan memakan daging orang yang melakukan 3 kesalahan tersebut. Oleh karena itu, mumpung kita masih ada banyak waktu, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, maka yang pertama, janganlah sampai lupa meninggalkan sholat. Yang kedua, tunaikanlah zakat yang akhir Ramadan ini kita harus membayar zakat yang namanya zakat fitrah. Kemudian yang ketiga, tidak sudi mendengarkan perkataan para ulama, maka apapun yang disampaikan para ulama kita dengarkan dan kita ikuti, karena itu akan membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Kisah ini diambil dari kitab Hayatul Qulub. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan dan kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya, karena kami merasa orang yang fakir akan ilmu, tepatnya salah serta lupa, dan barangkali ada benarnya, itu semua hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.